wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen pemuji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2025 BID 1, perkenalkan nama saya Lina Berlian Perungge, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi Khalifah-Khalifah berprestasi di Bani Umayyah Damaskus di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Kota Gorontalo. Berikut videonya dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Baik, Ibu. Hadir semua? Ya. Oke. 10. Hadir semua ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Sudah siap HP-nya? Siap. Yang lain kalau tidak ada HP boleh lihat sama teman atau ada di buku. Oke? Baik, Ibu. Oke, kita mulai, HP-nya disiapkan. Kita masuk materi yang selanjutnya. Yang minggu lalu kan kita belajar tentang sejarah masuknya Bani Umayyah, ya kan? Sejarah masuknya Islam atau sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Sekarang materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang para khalifahnya. Oke? Khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Oke? Oke, silakan buka HP-nya. Jadi ada 5 khalifah yang dianggap berprestasi dan bisa memperkenalkan Islam di dunia luar. Jadi bukan hanya di timur, tapi sampai di Eropa. Jadi dulu itu, ya, kita belajar sejarah dulu ya, bagaimana Islam itu terkenal hanya di timur dulu. Itu yang pertama. Tetapi setelah Bani Umayyah makin lama makin berkembang, sudah mulai dikenal di luar dari timur, masuk di Eropa. Ya, contoh misalnya di Prancis ada masjid. Ya, masjid itu adalah salah satu peninggalan dari Daulah Umayyah. Ya, jadi itu. Nanti dikasih tugas nanti kalian mencari sejarah-sejarah yang ada di Eropa. Tapi nanti Ibu depan. Oke? Baik, Ibu. Nah, sekarang kita masuk 5 khalifah berprestasi. Yang pertama adalah bin Abu Sofyan. Nah, ini pendirinya, ya, pendiri dari Bani Umayyah di Damaskus. Kenapa saya Ibu bilang di Damaskus? Karena Bani Umayyah itu ada 2, di Damaskus dengan di Andalusia. Tapi yang pertama kali berdiri di Damaskus. Nah, inilah pendirinya Muawiyah bin Abu Sofyan. Ya, dari minggu lalu ya sudah dijelaskan. Muawiyah bin Abu Sofyan ini merebut kekuasaan dari Khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Jadi Ali ini, ya, Ali ini adalah salah satu Khalifah Khulafaur Rasyidin yang luar biasa. Dia mempertahankan wilayahnya karena pada saat di zamannya Ali mulai muncul yang namanya pemberontakan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mereka tidak puas, ada beberapa golongan tidak puas dengan keputusan ketika Ali memecat para gubernur pilihan dari Utsman bin Affan. Salah satunya ini, Muawiyah bin Abu Sofyan. Ya, jadi singkat cerita, akhirnya Muawiyah bin Abu Sofyan ini merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dia dibunuh oleh para pemberontak. Akhirnya yang memegang kekuasaan penuh adalah Muawiyah bin Abu Sofyan. Berakhirlah Khulafaur Rasyidin diganti dengan Bani Umayyah di Damaskus. Ya, jadi setelah Muawiyah bin Abu Sofyan ini berhasil ya menjadi penguasa sepenuhnya di Bani Umayyah di Damaskus, ya akhirnya beliau mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap bisa memperluas dan mengembangkan Islam di Damaskus, Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Salah satunya adalah apa? Memindahkan semua aktivitas yang ada di Madinah, ya, yang ada di Madinah di Damaskus. Itu salah satu kebijakannya. Kemudian yang kedua itu adalah beliau berusaha memperluas wilayah kekuasaan.
Jadi Muawiyah ini bin Abu Sufyan dengan cara apa? Merebut kekuasaan yang wilayah-wilayah yang lainnya. Berperang. Dari Ali bin Abi Thalib ada perang Siffin. Pernah dengar kan? Ya, perang Jamal. Akhirnya berhasil. Nah, itu akhirnya wilayah itu makin lama makin berkembang. Ya, jadi mungkin ada 8 ya kalau tidak salah, silakan lihat di HP. Ada 8 kebijakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang 8. Nah ini, yang pertama adalah memindahkan ibu kota Khalifah Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus. Gitu. Kenapa harus dipindahkan? Karena beliau lebih ingin ya memusatkan setiap kegiatan itu di satu kota. Jadi tidak pindah-pindah. Ya. Jadi dari Madinah beliau lagi ke Damaskus. Begitupun sebaliknya, ya dari Damaskus balik lagi ke Madinah. Biar lebih mudah, akhirnya beliau memindahkan di Damaskus. Jadi satu pemerintahan pusat itu berada di Damaskus. Kemudian kebijakan yang kedua, Membangun administrasi pemerintahan ya, dan menetapkan aturan jawatan pos. Jadi membangun administrasi pemerintahan dan jawatan pos. Pemerintah sudah jelas. Kalau jawatan pos ada yang belum paham? Belum ya. Jawatan pos itu maksudnya setiap organisasi masing-masing sudah punya pos, sudah punya tempat. Jadi lebih diatur di Damaskus. Kalau di Madinah masih agak ini ya, kacau, tidak tahu di mana tempatnya. Kalau di Damaskus Muawiyah sudah mengaturnya. Ya, karena sudah dalam bentuk pemerintahan yang besar, jadi beliau membentuk organisasi. Kalau sekarang disebut dengan kementerian. Jadi masing-masing organisasi atau yang sekarang disebut dengan kementerian masing-masing sudah punya tugas. Politik ada, militer ada, ya dengan bagi-bagi tugas. Kemudian administrasi ada, ya sudah mulai dibagi seperti itu. Kemudian yang berikut adalah mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Ya. Jadi beliau memilih khusus anggota militer itu dari daerah Bizantium. Kenapa? Karena Bizantium melahirkan orang-orang yang pintar dan orang-orang yang dianggap memenuhi syarat sebagai militer. Menciptakan sistem pemerintahan khalifah dengan cara Monarki hereditaritas. Jadi pemilihan itu diganti. Kalau lalu setiap sahabat Rasulullah, ya kan? Khulafaur Rasyidin berakhir. Akhirnya Muawiyah mengatur kepada monarki hereditaritas secara keturunan. Ya, garis keturunan. Rasyidin ini Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan. Ya, jadi Baitul Mal itu dulu dipusatkan sebagai pengumpul harta, ya, atau biasa disebut dengan zakat, iya, zakat, gitu. Akhirnya pada zamannya Muawiyah bin Abu Sufyan diganti menjadi pusat harta kekayaan raja. Diambil dari rakyat, diganti dengan pajak, ya. Jadi sudah ada yang namanya pajak. Ya, nah, 3 organisasi ini yang mengatur urusan pemerintahan, tata usaha negara dengan kerajaan. Oke? Sudah jelas? Ada yang bertanya? Ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang berikut, yang kedua Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam. Oke. Ya, jadi Marwan bin Hakam adalah khalifah keempat, ya, khalifah keempat setelah mengambil alih kekuasaan Muawiyah yang kedua, ya. Jadi Marwan ini pertama dia menjabat sebagai gubernur Madinah, ya, itu, ya, Marwan dianggap, ya, karena dia sebagai gubernur Madinah kemudian dianggap bagus dalam kepemimpinannya, akhirnya dipilih menjadi, ya, salah satu khalifah yang dianggap berpengaruh di Muawiyah di Damaskus. Nah, beliau pun mempunyai kebijakan tersendiri dalam pemerintahan. Jadi setiap khalifah punya kebijakan tersendiri, tetapi mengacu pada kebijakan yang pertama dari kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi kebijakan yang pertama itu adalah meredam gerakan-gerakan meredam pemberontakan yang terjadi di setiap wilayah. Yang ketiga, membalikkan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab. Yang keempat, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Khawarij dan Syiah itu adalah 2 golongan suku Arab yang besar.
ya. Dari dulu mereka itu selalu merebut kekuasaan, saling berebutan kekuasaan. Ya, setiap khalifah bergantian pasti tugasnya salah satunya itu, ya, meredam gerakan kedua suku itu, kedua golongan itu. Kenapa mereka bisa bertengkar? Mereka merupakan dua golongan yang besar dan masing-masing merasa punya kekuasaan yang tinggi. Ya, jadi tugasnya Marwan salah satunya adalah meredam kedua suku itu. Oke? Sekarang yang ketiga adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, ya. Jadi dia merupakan tokoh yang lebih banyak dalam ilmu pengetahuan, lebih banyak ke dalam hal ilmu pengetahuan. Beliau merupakan khalifah yang ke-5, Abdul Malik bin Marwan. Ingat baik-baik ya. Kalau ini khalifah yang keberapa? Ya, 1. Kalau ini yang kedua atau keempat? Yang keempat. Ingat. Kalau ini tadi barusan yang ke-5. Ingat kata, ya. Jadi Abdul Malik bin Marwan dia merupakan salah satu tokoh yang lebih dikenal dalam hal ilmu pengetahuan. Jadi hanya 2 kebijakan yang dia terapkan, ya, dalam pengembangan Bani Umayyah di Damaskus. Dalam zamannya Abdul Malik bin Marwan sudah ada yang namanya mata uang. Itu. Dia lebih mudah dalam hal apa? Perdagangan. Sebelum ada mata uang, saling barter. Tahu barter? Iya. Ya, tukar menukar. Ya, mau beli gandum, bukan dengan misalnya dengan domba. Ya kan? Kalau di sana sudah ada kambing toh? Domba atau unta, ya kan? Di sana darah kuda, darah sapi. Ya, jadi itu. Setelah ada mata uang, sudah lebih mudah. Ya, akhirnya ekonomi di zamannya Abdul Malik bin Marwan ini berkembang sangat cepat. Lebih berkembang Bani Umayyah Damaskus di zamannya Abdul Malik. Kenapa? Perputaran ekonomi sangat cepat, sudah ada mata uang. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengubah bahasa. Artinya itu sudah ada terjemahan di setiap buku atau kitab. Gitu. Ya. Jadi tidak hanya macam-macam bahasa dibuat dalam satu bahasa, yaitu adalah bahasa Arab. Ya. Karena kenapa? Karena di zamannya dulu itu bukan hanya orang Arab yang ada, dari Persia datang, ya, dari Yunani datang, bahkan orang Romawi pun datang di situ. Ya, orang Romawi itu dikenal orang yang haus akan yang namanya ilmu pengetahuan, orang Roma. Kalau sekarang jadi Roma, kalau dulu Romawi. Ya, gitu. Sekarang yang keempat, Walid bin Abdul Malik. Ada yang bisa lagi kebijakannya? Intinya ada 3 kebijakannya. Yang pertama penaklukan, yang kedua mengembangkan setiap ilmu pengetahuan, ya, setiap ilmu yang ada. Kemudian yang ketiga adalah merenovasi. Intinya apa? Dia lebih utama dalam hal pembangunan, memperbaiki bangunan. Gitu, ya. Kalau penaklukan dia banyak, ya. Jadi di sini penaklukan Andalusia banyak, ya. Kemudian penaklukan negeri Sin yang tadi, ya. Itu. Dari Walid bin Abdul Malik ini wilayah Bani Umayyah di Damaskus semakin luas, gitu. Ya, karena di sini beliau lebih banyak dalam hal penaklukan. Setelah penaklukan dia perbaiki, dia tidak biarkan saja, ya, dia perbaiki, gitu, ya. Dan dia perbaiki itu adalah yang bangunan pusatnya, ya. Di situ kalau dijelaskan adalah nah ini rumah sakit. Itu dia bangun yang penting-penting, bangunan rumah sakit, apalagi di situ panti jompo, panti asuhan, gedung pemerintahan. Yang paling utama di situ adalah apa? Mendirikan madrasah. Nah, sudah mulai ada yang namanya sekolah. Kalau dulu sebelum zamannya ini, siapa yang ingin belajar itu bebas, di mana saja. Mau di masjid, paling banyak mereka itu ada yang belajar di masjid karena belum punya tempat, ya. Nah, ketika di zamannya beliau ini sudah punya tempat, dibangun madrasah. Jadi madrasah itu bukan hanya sekarang, ya, sudah dari zaman-zaman lalu.
Ya, madrasah itu diutamakan apa? Pembelajaran Islam. Ada juga umum. Dulu umum itu terbatas, masih dalam hal kedokteran dan astronomi. Oke? Ya, Kemudian yang berikut adalah ya kalau Palestina so habis ya. Jadi ya Masjidil Haram dulu tempat kita naik haji itu Mekah hanya sebuah kota kecil. Ya, belum indah. Setelah di zamannya para khalifah sudah mulai diperbagus. Karena apa? Menjadi pusat wisata dan pusat ibadah. Ya, oke, sudah kita lanjut. Yang terakhir adalah Umar bin kan harus wajib sholat, tapi perempuan itu ada misalnya ada uzur, ada hadisnya mengatur. Gitu. Sudah jelas? Oke? Ya. Jadi itu 5 khalifah berprestasi ya dalam pengembangan Bani Umayyah di Damaskus. Oke? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas Jelas? Jelas ya? Ya. Awas ibu bertanya sebentar ya, tidak ada yang bisa menjawab. Jadi itu dengan masing-masing kebijakannya, dan kebijakan itu sampai sekarang diterapkan oleh kita ya sebagai penerus agama Islam. Oke? Ya, jadi itu sudah jelas ya? Ya, jadi insya Allah kita minggu depan evaluasi ya, evaluasi. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu mau lihat kalian ngantuk atau tidak, Ibu mau bertanya. Ya. Oke, siapa yang bisa mengulangi penjelasan kebijakan dari Muawiyah bin Abu Sufyan? Saya kan ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jabatan pos, mengatur urusan tentara dengan mengacu kepada aturan tentara Bizantium, menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara hereditas. Oke, jadi itu ya. Jadi itu. Jadi ini baik-baik ya. Itu yang intinya. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan. Sekarang Marwan bin Hakam kebijakannya. Oke, silakan. Meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya, di antaranya gerakan Abdullah bin Jubair di Hijaz, gerakan Mus'ab bin Jubair di Palestina, gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khalifah, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam, mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Oke, dikuasai itu ya? Iya. Sekarang berikut Abdul Malik bin Marwan. Sampai bisa? Ayo. Nah, silakan. Nah. Yang pertama itu ada mencetak uang dinar menggantikan uang dirham dan sasania. Yang kedua, melakukan arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, jadi cuma 2 ya? Yang paling gampang itu dia. Yang berikut? Oke, silakan. Pertama, penaklukan negeri di bawah komandan Muhammad bin Qasim al-Saqafi, membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan, serta mendirikan madrasah-madrasah, serta merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umawi di Damaskus. Oke, ingat itu. Yang berikut Umar bin Abdul Aziz. Siapa? Oke, silakan. Jadi yang pertama adalah mengupayakan pengumpulan hadis yang dimana untuk dipilih. Yang pertama adalah hadis sahih dan hadis palsu, dan menunjuk Imam Muslim bin Syihab Az-Zuhri sebagai koordinatornya. Dan berkat usaha ini tercapailah pembukaan hadis. Yang berikutnya adalah menghentikan pemungutan pajak dari mualaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Dan yang terakhir adalah menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, jadi insya Allah, jadi hari ini tidak ada tugas. Ya. Insya Allah digantikan minggu depan karena minggu lalu tugas toh. Jadi ini hari tidak ada, minggu depan kita evaluasi. Oke? Jadi sambil istirahat, ya silahkan kita istirahat dulu. Oke? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.